warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya. Pagi hari ini kita akan belajar IPA lagi. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengukuran. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan barokah dari Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu meskipun dalam keadaan virtual seperti ini. Yang kedua, semoga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Apa yang dimaksud dengan pengukuran atau mengukur? Mengukur adalah suatu kegiatan. Jadi kita melakukan sesuatu, yaitu membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Contohnya adalah mengukur panjang buku tulis. Mengukur panjang buku tulis hasilnya adalah 25 cm. Panjang buku tulis 25 cm ini terdapat beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Panjang itu adalah besaran, 25 itu adalah nilai, sentimeter adalah satuan. Jadi di sini ada 3 informasi penting dalam pengukuran, yaitu ada besaran, ada nilai, dan ada satuan. Nah, sedangkan besaran itu apa? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dengan cara dibandingkan, memiliki satuan dan dinyatakan dengan angka-angka atau nilai. Itulah besaran. Nah, nanti besaran ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Berikutnya adalah satuan. Apakah satuan itu? Satuan adalah pembanding di dalam mengukur suatu besaran. Jadi merupakan pembanding. Nah, satuan ini masih terbagi lagi menjadi 2 macam. Ada satuan tak baku dan ada satuan baku. Nah, ini tergantung pada kebiasaan. Ada yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu, ya. Kadang-kadang ini menjadikan permasalahan, ya, dalam menggunakan satuan-satuan. Contohnya depa, kepal, ya, hasta, kaki, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya merupakan satuan, tapi termasuk satuan tak baku, karena hanya berlaku pada suatu tempat saja dan merupakan suatu kebiasaan. Hanya orang-orang lokal saja yang bisa mengerti, untuk daerah yang lain tidak mengerti. Nah, sedangkan satuan baku ini adalah satuan yang sudah ditetapkan satuannya oleh para ahli, jadi lebih bersifat ilmiah, ya. Para pendahulu kita, para ahli itu sudah menetapkan satuan-satuan dari satuan baku ini, ya, sehingga di seluruh dunia ini menjadi sama atau seragam, gitu ya. Alat ukurnya juga alat ukur yang seragam, mengacu pada standar yang sudah ditetapkan. Nah,
Sedangkan besaran tadi sudah saya katakan bahwa besaran dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok, ada besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan. Besaran pokok ini merupakan hasil kesepakatan dari para ahli, terutama para ahli fisika di seluruh dunia, yang akhirnya menetapkan bahwa besaran pokok ini ada 7 macam. Apa saja besaran pokok? Itu antara lain 1, besaran pokok panjang. Ya, besaran pokok panjang ini memiliki satuan meter, disingkat dengan M. Nah, untuk mengukur besaran pokok panjang ini digunakan alat ukur yang namanya mistar. Nah, mistar. Kemudian yang kedua adalah besaran pokok massa. Besaran pokok massa ini adalah besaran dengan satuan kilogram. Satuan kilogram disingkat dengan kg. Untuk mengukur besaran pokok massa ini digunakan alat ukur yang namanya neraca. Yang ketiga adalah besaran pokok waktu. Besaran pokok waktu adalah besaran pokok dengan satuan second. Kalau dulu detik ya, second ini disingkat dengan S kecil. Kalau detik ya DT kecil semua. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan waktu ini adalah stopwatch, ya, stopwatch. Berikutnya yang keempat adalah besaran pokok suhu. Besaran pokok suhu ini memiliki satuan Kelvin, Ini berdasarkan SI, standar internasionalnya. Sedangkan satuan yang lain ada derajat Celcius, ada derajat Reaumur, ada derajat Fahrenheit, ya. Tapi secara internasional digunakan Kelvin, disingkat dengan K besar tanpa derajat, ya. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Sedangkan yang kelima adalah kuat arus. Kuat arus listrik yang dimaksud di sini. Kuat arus listrik ini memiliki satuan ampere. Satuannya ampere disingkat dengan A besar. Untuk mengukur kuat arus digunakan alat yang namanya ampermeter, ya, yaitu ampermeter. Kemudian berikutnya adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini memiliki satuan kandela, disingkat dengan CD, C-nya besar, D-nya kecil. Alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya ini adalah fluxmeter, ya, adalah fluxmeter. Sedangkan yang terakhir, yang ketujuh adalah jumlah zat. Jumlah zat ini memiliki satuan mole, ya, mole disingkat dengan mol. Ini tidak ada alat ukur karena untuk mengukur jumlah zat ini menggunakan perbandingan dalam kimia, ya. Ini sedangkan yang kedua adalah besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Yang dimaksud dengan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok, ya. Diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa? Contohnya adalah luas. Luas ini termasuk besaran turunan. Karena apa? Karena diturunkan dari besaran pokok panjang. Rumusnya apa? Nah, kalau besaran turunan pasti memiliki rumus, ya. Rumus untuk mencari luas adalah panjang kali lebar. Panjang adalah besaran pokok panjang, lebar juga besaran pokok panjang, sehingga satuannya meter kali meter atau meter kuadrat atau biasa disebut dengan meter persegi. Volume hampir sama dengan luas, cuma di sini memiliki 3 dimensi.
yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Rumusnya adalah volume panjang kali panjang kali panjang. Nah, sehingga satuannya meter kali meter atau disebut juga dengan meter kubik, ya, disebut dengan satuan meter kubik. Ini untuk volume. Ada lagi kecepatan. Kecepatan ini satuannya adalah bisa kilometer per jam, bisa meter per detik, gitu ya. Tapi secara internasional digunakan meter per sekon, ya, meter per sekon. Yang diturunkan dari meter itu adalah besaran panjang, sedangkan second adalah diturunkan dari besaran pokok waktu. Berikutnya, massa jenis. Massa jenis ini adalah termasuk besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok massa dan besaran pokok panjang. Karena rumus untuk massa jenis itu adalah Rho sama dengan M per V kuadrat, ya. Rho sama dengan M per V, ya. V ini volume, ya. Jadi diturunkan dari M itu adalah meter, diturunkan dari besaran pokok panjang, sedangkan V itu adalah volume, diturunkan dari besaran pokok panjang. Saya ulang sekali lagi, massa jenis itu adalah diturunkan dari besaran pokok massa, satuannya kilogram, sedangkan volume diturunkan dari besaran pokok panjang, ya. Nah, ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk berikutnya kamu bisa melihat modul atau buku pegangan siswa, pelajari. Kalau ada pertanyaan, nanti kelompok WA saya buka, kita bisa berdiskusi. Kemudian nanti ada latihan-latihan yang bisa kamu kerjakan dalam bentuk tes formatif. Demikian dari saya. Semoga ilmu ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. Silakan berdoa. Selesai. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.